Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Ada satu niat baik dari kubu Paslon 1, Amin, Mas Anies dan Caimin, dan juga Paslon 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada satu niat baik dari mereka adalah ingin menciptakan atau ingin melihat pemilu dengan jurdil, dengan tanpa kecurangan. Meskipun pemilu itu susah, tanpa kecurangan itu susah sekali, atau nol kecurangan itu susah, tapi perlu diusahakan ya, dari waktu ke waktu harus turun, betul juga. Niat baik untuk mengungkapkan kecurangan supaya menjadi jerah bagi para pelaku kecurangan, supaya bisa jerah di waktu-waktu mendatang, calon pecurang baru atau pecurang yang sudah lama, supaya itu bisa dikurangi. Niatnya itu bagus juga untuk mengungkapkannya. Ada satu syarat ya, syarat untuk efektivitas bisa tercapai misi pengungkapan itu, pengungkapan kecurangan. Dan yang kedua, bagaimana agar proses berjalan tanpa membawa efek buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itu, Mas Ganjar dan Mas Anies perlu memperhatikan serius untuk menunjukkan benarkah komitmen kalian sebagai komitmen untuk membangun demokrasi dengan baik di Indonesia. Dan yang kedua, membangun Indonesia. Benar enggak komitmen kalian sebagai calon pemimpin negara yang selama ini kalian gembar-gemborkan membangun Indonesia? Itu benar enggak? Karena kebenaran dan tidak itu dilihat dari, pertama memang efektivitas kalian, perjuangan kalian efektif atau tidak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah proses perjuangan ini membawa dampak buruk atau tidak pada keadaan negara kita. Pertama yang saya mau katakan adalah soal efektivitas. Efektivitas ini harus berjalan sesuai dengan konstitusi atau regulasi negara kita, supaya perjalanan perjuangan ini tidak keluar rel, supaya semua pihak akan merestui, akan mendukung karena berjalan menurut rel. Kalau tidak melalui rel, tentu ada pihak-pihak yang akan menolak ya, dan termasuk rakyat mungkin tidak mendukung kalau keluar rel. Tapi berjalan di atas rel, semua pihak akan mendukung. Pertama, sesuai regulasi di Indonesia, sesuai konstitusi, bahwa ada saluran hukum yang tersedia dari sebuah pemilu. Mekanismenya adalah melalui Bawaslu, lalu kalau terjadi ada indikasi pelanggaran ke MK, Mahkamah Konstitusi, saluran hukum. Dan yang berikut lagi standar pelaksanaan pemilu kita adalah hanya satu-satunya yang bisa membatalkan atau mengubah posisi hasil pemilu, termasuk hasil pilpres ini, hanya Mahkamah Konstitusi yang punya wewenang. Di luar itu tidak, entah kepresidenan, entah TNI, entah Polri, entah DPR, MPR sekalipun tidak bisa. Hanya MK yang bisa mengubah keadaan pilpres atau hasil pilpres. Status hukumnya seperti itu ya, jalur hukumnya. Oleh karena itu, di luar jalur hukum, jangan berharap untuk bisa mengubah keputusan KPU, tidak bisa diubah. Kalau sekarang Mas Anies dan Mas Ganjar tidak mau menjalani lewat jalur hukum, misalnya jalur politik, yaitu lewat DPR, ya enggak apa-apa, asalkan sudah siap mental ya untuk tidak bisa diubah keputusan KPU nanti tanggal 20 Maret ini ya, 2024, tidak bisa diubah kalau tidak melalui jalur hukum. Sehingga jalur politik, DPR, segala itu tidak bisa mengubah. Silakan tempuh jalur apapun yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan regulasi yang kita miliki di Indonesia, ketatanegaraan kita. Tetapi jalur di luar hukum, di luar MK memang tidak dapat mengubah hasil keputusan KPU nanti. Itu persiapan mental pertama dulu. Persiapan yang kedua soal efektivitas. Efektivitas tentu harus melalui jalur hukum, supaya kalau memang benar terjadi kecurangan dan bisa dibuktikan, ya bisa mengubah keadaan. Tapi kalau tidak melalui jalur hukum, tidak bisa. Bagaimana kalau melalui jalur hukum?
Saya melihat sekarang teman-teman yang pro untuk pengungkapan kecurangan ini kelihatannya ingin menolak dari jalur hukum. Katanya tidak percaya kepada MK. Ada yang bilang karena di sana ada pamannya. Maksudnya singgung Gibran ya, karena tetap ada ketidakpuasan mereka terhadap beberapa pihak terhadap keputusan MK di masa lalu yang bisa menurunkan usia dari 40, di bawah 40 boleh, tetapi asalkan pernah menjadi kepala daerah ya, maka Gibran bisa. Nah, atas dasar sejarah ini atau trauma ini, terus orang mulai timbul tidak percaya kepada MK, ingin menarik dari hukum, mau ke jalur politik. Tidak percaya kepada jalur hukum ini tidak tepat juga. Karena apa? Istilah pamannya Gibran sekarang tidak tepat lagi dengan posisi ketika MK Majelis Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki kemarin yang melakukan gelar sidang, terus sudah membuktikan bahwa kala itu memang MK melakukan kesalahan dan sudah divonis sanksinya, yaitu Pak Ketua, waktu itu Ketua MK-nya Pak Anwar itu sudah dipecat. Satu, sudah dipecat dari status sebagai Ketua MK. Yang kedua, ada klausul juga pada waktu itu bahwa Saudara Anwar ini tidak boleh mengadili atau tidak boleh menjadi hakim bagi perkara-perkara Pilpres. Dia tidak boleh lagi. Nah, oleh karena itu, MK sekarang kalau masuk dalam masalah pemilu, kepemiluan kita terutama pada Pilpres ini, jelas tidak akan berjumpa dengan Pak Anwar. Dia sudah tidak menjadi ketua MK dan dia sudah tidak bisa bertugas lagi untuk menghakimi konflik Pilpres. Kalau di sini seturut keputusan MK ini, Pak Anwar ini sudah dipecat dari status ketua dan sudah dilarang untuk tidak boleh ikut mengadili sebuah perkara Pilpres. Ya, berarti di situ konflik masalah Pilpres ini sudah tidak akan bertemu dengan Pak Anwar. Pertanyaannya, ada alasan apa lagi kalau kita bilang takut paman? Sedangkan pamannya sudah tidak ada. Seturut keputusan MK. Lalu terus masih takut pamannya. Loh, ini tidak logis kalau takut paman. Wong pamannya sudah dipecat, sudah diberhentikan. Jadi kalau menghindari hukum dengan alasan ada pamannya, tidak logis. Jangan terlalu dengar pihak luar, tapi dengarlah suara hati Mas Ganjar dan Mas Anies sendiri, atau tim hukum dari kedua kubu ini. Jangan mendengar orang luar. Saya kira tim hukum dari dua kubu ini mesti tahulah bahwa Anwar mesti tidak berfungsi. Sehingga menghindari hukum, menghindari MK tidak beralasan. Saya pikir itu alasan yang dicari-cari. Tidak logis. Takut ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah ketatanegaraan kita yang harus kita patuhi. Persoalan apakah di MK pelaksananya bagaimana, ya itu soal lain. Itu kan soal perlu dikontrol lagi. Berikut lagi bahwa perjuangan tidak boleh membawa luka baru di dalam bangsa ini. Oke lah, sekarang kita mau menangani dugaan terjadi kecurangan ya. Kita mau menangani itu. Tetapi dalam rangka menangani kecurangan itu, jangan merusak tatanan yang lain, kehidupan yang lain, jangan dirusak. Oleh karena itu tertib, tidak boleh merusak. Konflik pemilu dalam berbagai sejarah di muka bumi ini, di berbagai negara, pemilu seringkali membawa banyak kerusakan di sebuah negara, terutama negara-negara di Asia, negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Afrika, itu termasuk di Suriah, di Syria, di Mesir, itu kan banyak membawa kerusakan. Berawal dari pemilu, lalu hasil pemilu ditolak. Penolakan ini sampai berefek kepada keributan. Tidak mau ke jalur hukum, mau demo, mau unjuk rasa, mau kekerasan, mau kerusuhan. Akhirnya terjadilah peperangan-peperangan yang lebih besar seperti di Suriah. Tanda-tanda ini bisa ada di kita, bisa ada di Indonesia. Saat ini ada. Adanya di mana? Start awalnya mulai tidak percaya kepada hukum. Tidak digerakkan ke hukum, tapi digerakkan ke non-hukum.
Non hukum ini tidak salah juga kalau memang tertib ke DPR. Politik di sini artinya politik formal, lembaga formal ya. Politik formal itu seperti di gedung DPR lah yang akan berproses. Kalau itu tidak ada masalah karena ketatanegaraan kita mengatur bahwa lembaga DPR diakui oleh negara. Kalau ada dan proses di lembaga DPR itu bagus, bisa. Tapi yang di luar DPR bisa ada kerusuhan, bisa ada pertikaian. Nah, disinilah tidak hanya proses politik, tapi mulai bisa dimuati oleh proses kriminalitas, proses kejahatan, proses pengrusakan. Dan itu terjadi di beberapa negara-negara yang bertikai, berperang terus seperti di Suriah. Itu kan seperti itu prosesnya. Berawal dari penolakan pemilu, tidak mau ke jalur hukum, akhirnya di jalanan mulai terjadi kerusuhan yang tidak bisa direm. Tantangannya adalah, apakah Mas Ganjar dan kubu Anies, tim hukum kalian atau dua kubu ini, bisakah tertib dengan masalah politik? Bisa disingkirkan enggak? Masalah kriminalitas tidak boleh masuk. Masalah kerusuhan tidak boleh masuk. Bisa ditertibkan enggak? Kalau enggak bisa ya, itu rawan. Itu rawan sekali. Jadi kalau mau tertib ke hukum, oke. Kalau mau tertib ke politik, oke. Lewat DPR. Tapi tidak di jalanan. Tidak lewat bakar-bakaran. Tidak lewat kerusuhan. Tidak lewat caci maki. Tidak lewat fitnah. Tidak lewat hoax. Tidak lewat kebencian. Itu yang berbahaya. Tidak diatur dalam ketatanegaraan. Jalanan berpotensi menjadi penyelesaian secara kriminal. Secara kejahatan. Tantangan buat paslon 1 dan 3. Buat tim hukum, buat Mas Anies dan buat Mas Ganjar. Bisa enggak pilih ke hukum atau ke politik? Oke, dua-dua boleh. Tetapi harus bisa sterilkan dari kejahatan. Bisa minimalisir atau bisa lokalisir. Kejahatan tidak boleh muncul. Kerusuhan tidak boleh muncul. Apakah ada potensi atau tidak? Di negara kita ini kan ada potensi perpecahan itu selalu ada. Pertama, kita punya potensi disintegrasi seperti isu-isu Papua, seperti Aceh yang sudah selama ini sudah tenang tapi dulu pernah bergolak berpuluh-puluh tahun, seperti di Maluku Selatan sekarang tenang tapi dulu pernah bergolak. Nah, ini semuanya kan potensi kita, potensi disintegrasi. Kalau sebuah negara sudah mulai goncang, sudah mulai ribut, maka potensi-potensi lama ini bisa muncul. Orang bisa manfaatkan kesempatan. Yang kedua, kita punya potensi di Indonesia, yaitu potensi terorisme, kejahatan transnasional yang menumpang di atas agama, isu agama. Ini dua potensi yang selalu ada, selalu mengintai kita, yang siap masuk menumpang lewat persoalan-persoalan politik. Apabila di sebuah perjuangan usaha kita untuk mengungkapkan kecurangan ini ada tanda-tanda untuk kelompok-kelompok terorisme yang berkedok agama dan kelompok-kelompok disintegrasi di beberapa daerah, jika simbol-simbol ini muncul, maka itulah potensinya untuk menjadi kerusuhan, untuk menjadi kriminalitas. Itu potensinya. Mas Ganjar dan Mas Anies atau dua-dua kubu ini harus bisa mensterilkan. Cara mensterilnya, usahakan tidak boleh ada simbol sara, simbol suku, simbol agama, simbol kelompok, golongan tidak boleh ada. Yang ada cuma satu simbol, yaitu simbol kebangsaan, simbol keadilan, simbol kesejahteraan kita, simbol merah putih kita, simbol Bhinneka Tunggal Ika kita, simbol Pancasila kita. Hanya itu. Tidak boleh membawa simbol-simbol agama, simbol suku, simbol kelompok. Tidak boleh ada. Kalau ada itu artinya potensi kriminalitas untuk menumpang di atas politik. Jadi gedung DPR belum juga diproses, di luar sudah bisa proses, kerusuhan sudah bisa berjalan, unjuk rasa sudah bisa berjalan. Unjuk rasa saja, demo saja menyampaikan pikiran, perasaan, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah di
Di dalam unjuk rasa ini yang dipikul adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dipikul adalah Pancasila, yang dipikul adalah merah putih, bukan yang dipikul adalah sara, suku, agama, ras, golongan. Kalau itu ada di dalam sebuah usaha unjuk rasa atau demo, berarti kita tengah ditunggangi. Penumpang gelap mulai masuk ke dalam usaha perjuangan pemilu ini, pilpres ini. Menggunakan isu kecurangan ini sebagai pintu masuk bagi penumpang gelap untuk masuk. Ingat, Suriah, Syria, dan beberapa negara Timur Tengah hancur lebur karena ada kelompok-kelompok penumpang gelap yang masuk di dalam sebuah pesta demokrasi, sebuah peristiwa politik di sana. Jangan sampai di Indonesia terulang. Tantangannya bagi Anies dan bagi Ganjar, bagi Caimin, bagi Pak Mahfud MD, letak kepemimpinan kalian bukan terletak pada jadi presiden atau wakil presiden atau tidak, bukan di situ, tapi ikut tertibkan, menjaga kerukunan, menjaga kesatuan, menjaga kepastian tentang sterilisasinya dari antara kejahatan dengan politik bisa dipisahkan. Itu penting, menjaga keutuhan negara, damai negara ini. Semua koridor ketatanegaraan bisa berjalan dengan baik, tetapi tidak boleh ada kerusuhan, tidak boleh ada yang penumpang gelap. Itu satu. Meskipun mau menyelesaikan secara politik, saya tetap memberikan sebuah pandangan bagi Mas Ganjar dan Mas Anies, atau kubu 1 dan kubu 3, kubu Amin dan kubu Gama. Silakan membaca realita politik hari ini. Politik hari ini menunjukkan bahwa sulit sekali untuk bersuara lewat angket. Sulit sekali. Karena apa? Karena harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota dewan legislatif ya. Legislatif itu, anggota dewan itu berasal dari partai-partai. Partai itu sekarang tergabung di dalam koalisi-koalisi. Ada koalisi Ganjar Mahfud, ada koalisi Amin atau koalisi Perubahan. Ganjar Mahfud ini koalisi apa enggak tahu ya, katakan agama saja. Dan ada koalisi di Prabowo Gibran atau koalisi nomor 2. Semua partai ini sudah termasuk di dalam 3 koalisi besar ini. Secara pragmatisme, setiap partai politik itu kan ingin mendapat kekuasaan, mendapatkan kue. Dalam sistem multipartai di setiap negara, itu penguasa, pemerintah itu selalu akan mendapat dan ingin meraih porsi koalisi terbesar supaya ada waktu perdebatan di ruang DPR bisa menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa. Dan itu sudah terbukti selama ini ya, mulai dari zaman SBY, Jokowi juga begitu, selalu mendapat koalisi porsi terbesar dalam legislatif. Partai-partai politik ini bagi mereka atau pemimpin-pemimpin partai politik yang sekarang ada di koalisi-koalisi ini, kalah ataupun menang, yang penting mereka mendapat kekuasaan. Di Indonesia sudah terbiasa dengan power sharing, bagi-bagi kekuasaan setelah pemenang, setelah pemilu usai. Nanti semua orang, semua partai ditawari masuk. Kalau semua partai sudah ditawari masuk, entah kubu 1 kalah atau kubu 2 kalah atau kubu 3 kalah, yang penting semua mereka ini, elit-elit partai atau elit koalisi ini, elit-elit di sebuah kubu ini kan tetap dapat bagian. Kalau mereka ini sudah dapat bagian, pertanyaannya, dari mana dukungan partai politik atau dukungan dari legislatif, anggota-anggota DPR yang berasal dari parpol-parpol? Dari mana lagi sumbernya? Kan sudah tidak ada. Jika Prabowo menang nanti, itu koalisinya Amin, koalisi nomor 1 dan koalisi di nomor 3 Ganjar Pranowo, itu koalisi itu nanti kan semua partai itu kan ditawari masuk ke dalam koalisi pemerintah Prabowo. Demokrat, PKB, PKS itu nanti kan ditawar semua untuk masuk ke dalam kubu Prabowo. PDIP, P3, Hanura, Perindo semua akan ditawari oleh Prabowo. Dan mereka pasti mau. Mungkin kecuali PDIP yang tidak mau. Mungkin loh. Saya katakan itu mungkin. Bukan pasti. Karena di dalam PDIP sendiri juga bisa berubah. Kalau seperti ini keadaannya, itu mencari pendukung angket dari partai politik, termasuk dari koalisi-koalisi itu sendiri. Itu sulit sekali. Karena bagi mereka, mau Ganjar menang ya, kami dapat kekuasaan. Mau Ganjar kalah, kami dapat kekuasaan. Mau
Anies menang kami dapat kekuasaan, mau Anies kalah kami dapat kekuasaan, Prabowo menang kami dapat kekuasaan, Prabowo kalah kami dapat kekuasaan. Nah, semua mereka ini, elit-elit kubu ini, elit-elit koalisi ini, semuanya mereka mau jagoannya kalah dapat kekuasaan, jagoannya mana dapat kekuasaan. Nah, pertanyaannya, dari mana dukungan untuk membuat hak angket? Itu bagi koalisi-koalisi itu sudah tidak penting. Bagi mereka sudah tidak penting. Perjuangan untuk apa lagi? Kalah maupun menang, mereka tetap dapat kekuasaan. Berarti apa sekarang? Siapa yang berjuang untuk mengungkapkan kecurangan ini? Siapa yang akan berjuang? Ya cuma Anies, cuma Ganjar dan teman-temannya dengan sekelompok kecil orang. Faksi-faksi kecil saja. Elit-elitnya sudah tidak mungkin. Elit-elitnya bisa lepas. Jadi ini sudah perjuangan Ganjar dan beberapa temannya, perjuangan Anies dan beberapa temannya. Bukan perjuangan koalisi, bukan perjuangan sebuah koalisi yang utuh seperti perjuangan waktu Pilpres. Tidak. Perjuangan sudah melemah, jadi katakanlah elit-elitnya sudah tidak lagi. Silakan. Anies kalau mau berjuang ya silakan berjuang. Ganjar kalau mau berjuang ya silakan berjuang. Mereka tidak mungkin larang. Tapi mereka juga belum tentu mendukung. Mereka tinggalkan saja ya sana. Kalau mau berjuang menang ya silakan. Kalah ya silakan. Gitulah. Kalau menang ya oke lah. Tapi kalau kalah ya enggak apa-apa bagi mereka. Karena Anies menang ya dapat kekuasaan. Anies kalah juga tetap dapat. Ganjar menang juga dapat kekuasaan. Ganjar kalah juga tetap dapat kekuasaan kok. Prabowo menang ya dapat kekuasaan, Prabowo kalah juga tetap dapat kekuasaan. Jadi semua tetap dapat. Perjuangan menuju ke pengungkapan kecurangan ini adalah perjuangan yang tidak utuh. Setelah Pilpres berjalan, apalagi setelah KPU mengumumkan nanti perjuangan ke depan sudah tidak utuh. Koalisinya sudah pecah belah. Tapi saya tidak menakut-nakuti atau saya tidak membawa pesimisme bagi Mas Ganjar dan Anies. Atau dua kubu ini silakan jalan terus. Tapi hanya saran saya, lewatlah jalur hukum. Di sana tidak ada omnya Gibran lagi kan, sudah dipecat, sudah dilarang oleh sidang MK oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawannya. Dan sterilisasikan perjuangan ini dari adanya penumpang gelap yang akan membawa perpecahan kekacauan di dalam negara kita. Silakan tertib politik di gedung DPR ya, bukan di jalanan. Tertib, kalaupun di jalanan berteriaklah dengan Bhinneka Tunggal Ika, merah putih, Pancasila kita. Tapi jangan membawa-bawa nama SARA, simbol-simbol agama, simbol suku, simbol kelompok, tidak boleh. Baik secara visual maupun secara bunyi, pakai omongan. Tidak boleh ada simbol-simbol yang menunjukkan SARA. Itu demi efektivitas perjuangan pengungkapan kecurangan, dan yang kedua demi menjaga kepastian, kedamaian, ketenangan negara ini. Semua berjalan dengan baik sesuai realnya. Itulah dua catatan saya. Silakan bagi teman-teman di luar sana, teman-teman di seluruh Indonesia yang mau menyumbang cara untuk melengkapi cara yang ada dua cara ini tadi. Atau ada yang mau berbeda dengan dua pikiran saya tadi, silakan menulis apa alasan kalian sehingga kalian bisa menolak pikiran saya atau menyatakan pikiran saya salah dan apa pikiran kalian. Silakan. Ini untuk memperkaya dan perjalanan waktu masih panjang. Pengumuman dari KPU masih tanggal 20 Maret 2024 ini, dan sesudah itu masih ada tenggang waktu yang cukup untuk diberi kesempatan bagi yang mau mengklaim, bagi yang mau mengadu, bagi yang mau memproseskan status kepemiluan kita, masalah kecurangan dan segala macam. Silakan, masih ada waktu. Jadi kita mari seluruh insan di Indonesia untuk memberikan sumbangan saran, pikiran di channel ini ya. Tolong melengkapi pikiran saya dan tolong menambah pikiran saya atau tolong mau membantah pikiran saya. Terima kasih, selamat berdemokrasi, selamat berdamai. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam
channel ini, subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.